Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky dengan NPM 2040302016. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar perancangan digital. Sebelum kita masuk ke pendahuluan perancangan digital, alangkah baiknya kita mereview dulu apa itu sebenarnya digital. Digital merupakan yang berarti dari jemari. Jika kita menghitung dari jemari, maka akan berjumlah 10. Nilai 10 tersebut merupakan terdiri dari dua radix, yaitu 1 dan 0. Oleh karena itu, digital merupakan penggambaran dari bilangan 0 dan 1, yaitu off dan on. 0 untuk off dan angka 1 untuk on. Terus, kalau rangkaian digital itu apa sih? Jadi, rangkaian digital adalah rangkaian yang tersusun dari komponen digital dan menggunakan notasi digital, yaitu logika 0 dan 1. Dalam representasi digital, besaran tidak hanya dinyatakan secara proporsional, melainkan dinyatakan dengan simbol yang disebut dengan digit. Jadi dalam representasi digital itu tidak menggambarkan secara real, tetapi disimbolkannya. Terus, apa sih contoh digital di dalam kehidupan kita? Nah, kalau kita lihat seperti di kehidupan sehari-hari ini, contohnya jam digital. Sesuai juga dengan namanya kan, jam digital. Jam digital yang menunjukkan waktu dalam bentuk desimal. Jam dan menit, kadang-kadang diperlihatkan juga detiknya. Nilai jam itu berupa nilai kontinu. Tetapi jam digital tidak membaca secara kontinu, tapi dalam langkah per menit atau per detik. Dengan kata lain, nilai jam digital menampilkan perubahan waktu dalam bentuk langkah-langkah diskrit dibandingkan jam analog yang menunjukkan waktu secara kontinu. Maksudnya langkah-langkah diskrit itu langkah-langkah diskrit itu seperti nilainya maunya kalau kontinu kan bernilai seperti ini, dia terus berubah, naik turun. Namun langkah diskrit itu berbagian dia. Jadi di antara garis ini tidak ada nilainya atau 0. Sedangkan kalau kontinu itu setiap perubahan waktu itu ada nilainya. Nah, ini dia representasi datanya atau gambar grafiknya yang menunjukkan perbedaan antara sinyal digital dan sinyal analog. Sinyal digital ini ada nilainya di sini di 1 ini nilai 1 terus begini. Tetapi di antara ini 1 garis ini dia tidak ada nilainya alias 0. Sedangkan kalau di sinyal analog atau sinyal kontinu, dia setiap perubahan waktu itu ada bernilai. Ini paling tinggi 1, dia mulai menurun 0,9, 0,8, 0, minus 1, sampai ini dan seterusnya dia. Perbedaan utamanya itu, jadi setiap kalau digital itu setiap perubahan waktu di jedanya ini tidak ada nilainya, sedangkan kalau di sinyal analog itu ada terus perubahan nilainya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya apa? Dalam rangkaian digital, hanya terdapat 2 tegangan pada diagram bentuk gelombang. Tegangan ini ditampilkan dalam bentuk tinggi dan rendah.
tegangan tinggi bernilai 5 volt, sedangkan tegangan rendah bernilai 0 volt. Pada sistem tegangan 5 volt digunakan dalam sistem tegangan ini digunakan logika. Itu logika 0 dan 1. Untuk logika 0 direpresentasikan untuk tegangan yang bernilai 0. Sedangkan logika 1 direpresentasikan dengan tegangan yang bernilai 5. Jadi untuk contohnya seperti ini, supaya enak, jadi saya berikan sedikit contoh. Maksudnya logika 0 itu ya bernilai off atau bernilai mati. Misalnya ini 0 ini logika 0 yang bernilai tegangannya, sedangkan 5 ini logika 1. Jadi ketika logika 0 itu kita bentukkan seperti ini, suatu rangkaian, jika sumber tegangannya 0, kita hubungkan untuk menyalakan, katakanlah ini lampu, jadi lampu itu tidak akan nyala karena sumber tegangannya itu 0, jadi lampu tersebut akan mati. Nah, untuk sedangkan logika 1, ini logika 1, ini maksudnya logika 1 direpresentasikan dengan tegangan yang bernilai 5 volt. Ketika tegangan ini, sumber tegangan, kita hubungkan untuk menyalakan sebuah lampu, kita hubungkan, jadi lampu itu akan nyala. Jadi ini bernilai on, atau menyala on sini. Sedangkan logika 0 itu bernilai 0 juga, yaitu off. Karena tidak ada nilainya. Contoh yang paling mudah di kehidupan sehari-hari itu kalau logika 0 dan 1 menurut saya sih kalau di sekitar kita ya adik-adik, kita menyalakan lampu. Ketika kita kasih mati lampu itu dapat kita sebut dengan logika 0. Lalu ketika sudah malam hari kan kita menyalakan lampu itu bisa kita sebut dengan logika 1. Jadi enaknya kalau di aplikasi kehidupan sehari-hari itu seperti itu ya. Jadi supaya kita lebih mudah memahami apa itu logika 0 dan apa itu logika 1. Nah, karena digital dan analog bentuk sinyalnya berbeda, nah sudah pasti ada perbedaan yang lebih signifikan. Apa sih sebenarnya perbedaan antara analog dan digital? Selain sinyal, bentuk sinyal, apa itu? Oke, mari kita fokus ke slide ini. Untuk analog, kualitas analog mempunyai nilai-nilai kontinu sesuai dengan tabel yang saya gambarkan tadi atau yang saya tampilkan tadi. Nilainya itu kontinu, yaitu setiap perubahan waktu dia akan terus melakukan perubahan nilai. Nah, sedangkan untuk digital, kita baca nomor 1, kualitas digital mempunyai seperangkat nilai-nilai diskrit. Maksudnya untuk nilai diskrit seperti yang saya jelaskan tadi, nilai diskrit itu setiap perubahan waktu dia memiliki nilai, tetapi di antara jeda-jeda perubahan waktu itu dia tidak memiliki nilai. Maksudnya di antara perubahan waktu antara detik ke, misalnya kita katakanlah detik, dari detik 1 ke 2 itu terjadi perubahan yaitu 1 dan 2. Namun di tengah-tengahnya itu tidak terjadi perubahan, yaitu bernilai 0. Kalau dikontinukan, misalnya kita antara nilai 1 dan 2 kan ada 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 sampai bernilai 2. Tetapi untuk nilai diskrit di antara perubahan waktu itu nilainya tidak ada, alias 0. Jadi seperti itu analoginya. Yang kedua, sebuah kualitas yang dilambangkan sebagai tegangan, arus atau pergerakan meter yang sebanding dengan nilai kualitas. Maksudnya di sini nilai
nilai tegangan, arus atau pergerakan meter itu nilainya itu muncul nilai aslinya atau nilai yang terpampang itu nilai jelasnya. Atau misalnya kita baca jam itu, kalau kita lihat di jam dinding yang masih jam analog, bisa kita lihat gambar jamnya tersebut dengan jelas. Misalnya ini jamnya menunjukkan ke arah jam 1. Jadi kita melihat nilainya secara kualitas, kelihatan kualitasnya. Nilai yang ditunjukkan itu terlihat jelas. Sedangkan untuk digital, ya kita baca yang nomor 2, kualitas yang dilambangkan dengan ketidakseimbangan kuantitas, tetapi dengan simbol-simbol yang dinamakan digit. Maksudnya di sini nilainya itu tidak diperlihatkan secara jelas, tetapi diganti dengan menggunakan simbol-simbol. Itu bisa angka 1 dan 0 yang biasa digunakan oleh perangkat-perangkat elektronika zaman sekarang. Biasanya nilainya itu 1 dan 0, 1 dan 0. Karena sini tadi ketidakseimbangan kuantitasnya itu tidak seimbang karena dia langsung terjadi perubahan nilainya itu diskrit, tetapi diganti dengan simbol-simbol kayak tadi digit dengan digit itu 0 dan 1. Lanjut. Nah, karena kita tadi berbicara tentang digital, kan sudah kita pelajari perbedaannya, sekarang kita tampilkan apa sih keunggulan digital, sehingga digital banyak digunakan untuk perangkat-perangkat elektronika zaman sekarang. Yang pertama, mudah dirancang. Nah, mudah dirancang. Yang kedua, informasi mudah disimpan. Yang ketiga, lebih teliti. Yang keempat, mudah diprogram ulang. Yang kelima, tahan draw atau gangguan. Yang keenam, dimensi komponennya semakin kecil. Nah, mari kita bahas ini 6 komponennya secara bersama-sama ya. Yang pertama, mudah dirancang. Biasanya untuk peralatan elektronika zaman sekarang ini digunakan komponen-komponen yang lebih mudah dirancang. Maksudnya itu komponen tersebut jadi tinggal kita pasang saja, tidak perlu kita mulai dari awal atau kita mulai merangkai. Misalnya kita merakit PC, jadi tinggal ada komponennya, tinggal kita pasang saja. Kalau rangkaian keunggulan analog, untuk analog biasanya kita harus desain dulu. Biasanya kalau yang digital itu kan sudah didesain, jadi kita lebih mudah untuk memasangnya atau merancangnya. Yang kedua, informasi lebih mudah disimpan. Maksudnya di sini informasi sekarang kan yang untuk digital ini berbasis internet. Jadi data-data tersebut mudah disimpan. Bayangkan untuk yang analog, misalnya kita untuk mendengarkan musik, biasanya kita menggunakan, zaman dulu kan menggunakan CD. Nah, misalnya CD itu kan komponennya, maksudnya penyimpanannya itu terbatas. Jadi untuk menyimpan banyak lagu, kita memerlukan banyak CD. Sekarang untuk di HP, misalnya yang digital, kita untuk mendengarkan lagu, mendownload, maka kita hanya perlu ruang penyimpanan yang lebih besar dan lega. Dan wujudnya sekarang hanya digantikan dengan HP. Dulu kan kalau kita mau dengar CD itu harus ada beli CD-nya dulu. Dan itu memakan ruang dan ribet kalau tercecer. Nah sekarang kalau di HP, kita mendengarkan musik, lebih mudah. Kita tinggal buka HP, cari fiturnya, dengarkan, kita mencari lagu yang ingin didengar, kita play, nah datanya sudah tersimpan. Yang keempat, yang ketiga, lebih teliti. Maksudnya lebih teliti sini
Kalau terjadi kesalahan di digital tersebut biasanya akan muncul error. Nah, kalau untuk analog dia tidak akan muncul peringatan, sehingga kita harus mencari di mana letak kesalahannya tersebut. Kalau di komputer, misalnya kita error, kita bisa mencari tahu di mana letak kesalahannya. Tetapi kalau di analog, misalnya CD musik rusak, misalnya kita harus mencarinya, kita mencari sendiri tanpa ada peringatannya. Yang keempat, mudah diprogram ulang. Maksudnya di sini diprogram ulang, maksudnya ketika kita menginstal suatu aplikasi, lebih mudah sekarang dibandingkan zaman dulu. Kita program lagi, membayangkan untuk sekarang, misalnya kita mau karaoke atau bernyanyi, dulu kan harus sedia ampli, pemutar kaset, mic, dan salon. Tetapi kalau sekarang, kita lihat contohnya sekarang, ada tuh alat yang seperti mic tetapi sudah dilengkapi dengan salon dan Bluetooth. Jadi tinggal kita putar lagu dari YouTube atau dari platform lain, jadi kita bisa karaoke di mana saja. Tetapi kalau dulu kita harus ribet cari colokan listrik, kabel kabel tak cukup dan memakan banyak daya. Yang kelima, tahan draw atau gangguan. Nah, biasanya untuk sinyal sinyal digital lebih tahan draw karena noise-nya itu kecil. Kalau sinyal kontinu lebih mudah di sinyal lain masuk ke dalam sinyal tersebut. Yang keenam, dimensi komponennya semakin kecil. Jika kita melihat perbedaan dimensi komponennya, kalau kita analogikan, zaman dulu itu kan ngetik, ya kita mengetik, kita harus punya mesin ketik zaman dulu yang manual. Tetapi sekarang lebih simpel, kita tinggal punya laptop dan print saja, lebih mudah. Kalau dulu terjadi kesalahan, misalnya kita mengetik salah huruf atau salah tanda baca, maka kita harus mengulang dari awal. Tapi kalau sekarang lebih mudah, kita ketik di dalam Windows, di Word, kita ketik yang mau ketik, terjadi kesalahan, mudah kita hapus. Jadi kalau sudah benar-benar fix, kita save, lalu kita print. Dan model mesin ketik zaman dulu kan besar-besar memakan ruang. Kalau sekarang kan lebih mudah untuk laptop, slim, tipis, dan lebih mudah dibawa kemana-mana. Oke, kita lanjut. Yang kedua, kita masuk ke konsep sistem bilangan. Sistem bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Kita perlu mencaca dan menghitung suatu benda. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari item fisik. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Contohnya G, X, dan F. Nah, konsep bilangan ini biasa digunakan untuk bahasa digital atau bahasa komputer. Untuk sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari item fisik. Jadi seperti yang tadi, nilainya tidak ditampilkan secara nyata, tetapi karena ketidakseimbangannya tadi digunakan simbol-simbol untuk mewakili nilai tersebut. Simbolnya biasa disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Nah, jenis atau base atau radix atau bahasa lainnya itu dalam sistem bilangan terdiri atas 4, yaitu sistem bilangan basis 16 atau bahasa lainnya yang kita sebut dengan heksadesimal, heksa berarti 16, sistem bilangan basis 10 atau desimal,
sistem bilangan basis 8 atau oktal, dan sistem bilangan basis 2 atau biner. Nah, keempat jenis ini biasa digunakan untuk bahasa-bahasa digital. Nah, untuk kekurangan dan kelebihannya tersebut, ya saya rasa setiap sistem bilangan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nanti kita akan bahas di subbabnya. Untuk yang pertama kita akan masuk ke nomor 1 dulu, basis sistem bilangan basis 16 atau heksadesimal ya. Sistem bilangan heksadesimal adalah sistem bilangan yang berbasis 16. Sistem bilangan heksadesimal ini menggunakan angka atau digit dari 0 hingga 9 dan huruf A sampai F. Jadi contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Langsung lanjut ke A, B, C, D, E, F. Jadi habis 9 ini langsung ke huruf A. Huruf A hingga F ekuivalen dengan nilai 10 dan 6. Jadi nilai A tersebut sebagai ganti nilai 10 dan F sampai F itu bernilai 16. Pada dasarnya sistem bilangan ini merupakan gabungan dari angka dan huruf seperti yang kita lihat tadi, dari angka 0 sampai 9 dan angka A sampai F. Di sistem bilangan ini masing-masing angka atau digit memiliki bobot, yaitu dari 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2, dan seterusnya. Sebagai contoh, kita gunakan bilangan oktal. Nah, itu bernilai 7A1C. 16. Ini berarti digit-digitnya terdiri atas, digit-digit maksudnya nilainya terdiri atas 7, A, 1, dan C. Memiliki bobot masing-masing 16 pangkat 3, 16 pangkat 2, 16 pangkat 1, dan 16 pangkat 0. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Untuk ini, 7A, 1C heksadesimal sama dengan, untuk nilai yang pertama, kita nilainya bernilai 16 pangkat 3. Itu jadi 7 dikali 16 pangkat 3 dalam tutup kurung ditambah 10 karena nilainya A, 10 dikali 16 pangkat 2 tutup kurung ditambah 1 dikali 16 pangkat 1 dan 12 dikali 16 pangkat 0. Dapat nilai 12 ini karena nilai C. C berada di habis nilai B itu 11, nilai C itu 12. Jika kita konversikan bilangan heksadesimal, 7A1C heksadesimal ke bilangan desimal akan bernilai 31.260. Jadi nilai heksadesimal bisa kita ke bilangan desimal, itu dapat bernilai, untuk nilai 7A1C heksadesimal akan bernilai 31.260. Nah, untuk heksadesimal sudah kan? Lanjut kita ke topik nomor 2, yaitu sistem bilangan desimal. Misalnya, basis bilangan ini adalah 10, yaitu berkisar dari angka 0 hingga 9, yaitu 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 9. 6, 7, 8, dan 9. Digit atau angka yang terletak di sebelah kiri koma desimal disebut dengan bilangan bulat. Sedangkan digit atau angka di sebelah kanan titik desimal disebut dengan bilangan pecahan. Jadi untuk nilai desimal ini terdapat nilai 2, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Sistem bilangan desimal ini merupakan sistem bilangan yang dipergunakan pada kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai contohnya ini, bilangan heksadesimal dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya penggunaan koma. Apa penggunaan koma itu? Yang pertama, perlu diketahui bahwa di Indonesia menggunakan koma untuk menunjukkan separator atau pemisah antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Jadi
Untuk di Indonesia tersebut menggunakan koma untuk pemisah pecahan, misalnya nilai pi. Kalau di dalam bentuk pecahan kan 3,114. Sedangkan di negara-negara lainnya menggunakan tanda titik sebagai separator atau pemisah pecahannya. Kalau di luar negeri berarti nilai pi itu 3,14. Kalau di Indonesia menggunakan koma, yaitu 3,14. Terus selanjutnya, di sistem bilangan desimal ini, digit atau angka yang posisi berturut-turut di sebelah kiri, koma, desimal memiliki bobot 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, dan seterusnya. Sedangkan digit yang berada di sebelah koma, sebelah kanan koma desimal memiliki nilai bobot, nilai pecahan sudah ini, 10, minus 1, 10 pangkat minus 1, 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 3, dan seterusnya sampai ke N-nya. Artinya setiap posisi digit yang ditempati memiliki bobot masing-masing dengan pangkat bilangan yang berbasis 10. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh ya. Kita ambil contoh pada sebuah bilangan heksadesimal 253,12. Pada bagian bilangan bulatnya yang di sebelah kiri, koma, yaitu 253, sedangkan bilangan pecahan berada di sebelah kanan koma, yaitu 0,12. Jadi nilai digit-digitnya itu untuk nilai yang positif atau bilangan pecahan, maksudnya bilangan desimalnya 2, 3, 5 memiliki bobot masing-masing 10 pangkat 2, 10 pangkat 1, 10 pangkat 0. Demikian juga digit-digit di sebelah kanan koma, itu digit 1 dan 2 memiliki bobot masing-masing 10 pangkat minus 1 dan 10 pangkat minus 2. Jadi secara matematis dapat kita tulis sebagai berikut. 253,12 sama dengan 2 kali 10 pangkat 2 tutup kurung ditambah 5 kali 10 pangkat 1 ditambah 3 kali 10 pangkat 0 ditambah 1 kali 10 pangkat minus 1 tutup kurung ditambah 2 kali 10 pangkat minus 2 tutup kurung. Jadi jika kita jumlahkan ini menggunakan kalkulator, maka hasilnya akan tetap 253,12. Selanjutnya kita ke yang ketiga, bab ketiga, sistem bilangan oktal. Kalau di bahasa kimia, kalau tidak salah, oktal itu berarti 8 ya. Nah, kalau salah mohon dikoreksi ya. Lanjut, sistem bilangan oktal adalah sistem bilangan berbasis 8. Jadi angka yang digunakan berkisar dari 0 hingga 7. Di sistem bilangan ini, masing-masing angka memiliki bobot sesuai dengan sistem bilangannya menggunakannya. Kita gunakan 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, dan sampai suku ke N tersebut. Sebagai contoh, kita gunakan bilangan oktal 72148 oktal. Ini berarti digit-digitnya memiliki bobot masing-masing 8 pangkat 3, 8 pangkat 2, 8 pangkat 1, dan 8 pangkat 0. Jadi secara matematis dapat kita tulis sebagai berikut. 7214 oktal sama dengan 7 dikali 8 pangkat 3 ditambah 8 pangkat 2 tutup kurung ditambah 1 kali 8 pangkat 1 tutup kurung ditambah 4 kali 8 pangkat 0. Jika kita konversikan nilai bilangan oktal 7214 oktal ke bilangan desimal akan menjadi 3724. Selanjutnya ke sistem bilangan yang paling kecil, yaitu biner. Pada sistem bilangan biner merupakan sistem bilangan yang berbasis 2, sesuai namanya B, yaitu 2, dan merupakan sistem bilangan yang digunakan oleh semua rangkaian elektronika. Seperti penjelasan saya di awal-awal, biner itu yang 0 dan 1 banyak digunakan di rangkaian elektronika sekarang, yang berbasis sistem digital. Basis dari sistem ini hanya bilangan
adalah bilangan hanya dua, yaitu angka 0 dan 1 saja. Di sistem bilangan ini, setiap angka atau digit memiliki bobot 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Sebagai contoh, kita gunakan bilangan biner. 1, 0, 1, 1 biner. Ini berarti digit-digitnya memiliki bobot masing-masing 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 0. Jadi kita hitung berapa angkanya. Jadi yang paling kanan tersebut bernilai 2, paling kiri bernilai 2 pangkat 3. Dan dihitung dari kanan ke kiri. Jadi misalnya ini dari kanan kan 1 berarti 2 pangkat 0. Lanjut selanjutnya 1 lagi 2 pangkat 1, 0-nya 2 pangkat 2, dan satunya lagi 2 pangkat 3. Jadi secara matematis dapat ditulis 1, 0, 1, 1 biner sama dengan 2 dikali 1 dikali 2 pangkat 3 kurung ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Jika kita konversikan nilai biner 1, 0, 1, 1 biner ke bilangan desimal, nilainya akan jadi 11. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.